Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, guys, ternyata di channel Halimah Nurwida ini kita ketemu lagi ya, dan masih bersama Halimah Nurwida di sini tentunya ya, yang akan memandu video konten ini bersama dengan kalian juga yang menyimak ya. Terima kasih jika sudah mau menyimaknya. Dan ya, apa kabar nih guys semuanya ya, semoga selalu sehat ya, semoga selalu tetap happy ya, dan tentunya masih bisa tersenyum bersama-sama ya di keseharian kita ini ya, ya pemirsa. Kebenaran nih ya, di saat ini di tempat Halimah Nurwida berada ya, Halimah Nurwida pengen menyampaikan ya, mungkin ini adalah seperti yang kemarin juga ya, itu adalah apa tuh Nurwida sempat bikin ini ya, sempat bikin video tentang pembahasan tentang bagaimana untuk membentuk kesan pertama yang baik kepada lingkungan sekitar, tentunya dengan ketulusan ya pemirsa ya. Nah, itu kan kemarin Nurwida sebut itu adalah short video dulu ya, ternyata mungkin agak agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya. Dan di sini sama ya, Nurwida kemarin tuh memang belum keburu ya untuk bikin mungkin ini adalah short video lagi tentang bagaimana tentang pembahasan seperti ini ya pemirsa, bagaimana secara garis besar untuk membentuk karakteristik yang baik di dalam diri pribadi ya, memiliki hingga sampai kita pribadi masing-masing ini memiliki karakter yang kuat ya pada diri kita masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya ya. Nah, pemirsa ya, pokoknya ya di sini Nurwida bakalan spill untuk garis besarnya dulu ya, sebelum nanti insya Allah akan ada pembahasan yang lebih mendalam lagi ya, lebih merinci lagi tentang bagaimana untuk menjadikan diri kita masing-masing itu yang selalu memiliki karakteristik yang baik ya, yang tertanam di dalam diri pribadi masing-masing, memiliki karakter yang kuat ya di dalam diri kita masing-masing. Nah, di sini Nurwida baru akan spill dulu nih ya, mungkinnya untuk secara garis besarnya ya pemirsa ya. Pemirsa ya, tentunya memiliki karakteristik yang baik ya, ada karakter yang kuat di dalam diri kita masing-masing, itu sangat penting loh ya. Itu tidak bisa disepelekan ya, nggak bisa berpikir bahwa ya udah gue dengan diri gue yang begini aja dah gitu ya, yang diri gue apa adanya gitu ya, yang apa adanya yang gimana dulu ya. Kalau misalnya apa adanya yang misalnya masih kayak yang lempeng-lempeng cuek, yang masih apa tuh kayak misalnya mengundang pembicaraan orang-orang di sekitar ya, misalnya apa terlalu lempeng cuek gitu ya, pokoknya yang seperti itulah ya, dan lain-lain ya, yang masih ada apa tuh yang misalnya masih kalau dinilai dari mata orang masih seperti ada yang minus ya, seperti itu ya, yang masih dipandangnya seperti apa. Nah, itu harus ditelaah lagi ya, lebih baik kita sama-sama menelaah lagi ya, dan dijadikan sebagai tafakur untuk bersama, karena sebenarnya diri kita masing-masing ini selalu butuh untuk bertafakur tentunya ya, untuk merenung tentang diri pribadi masing-masing ya, sudah seperti apakah diri kita ini ya di mata orang, apakah masih masih ada mengundang kontroversi yang sedikit-sedikit ya, seperti itu juga ya. Nah, pemirsa, jadi untuk
ya. Jadi untuk berusaha untuk membentuk karakteristik yang baik ya, karakter yang kuat di dalam diri pribadi masing-masing itu ada beberapa modal utamanya ya. Diantaranya adalah memiliki kepercayaan diri ya, memiliki kepercayaan diri yang tentunya yang kuat di dalam diri ya. Iya, pemirsa, memang yang di waktu yang udah kan Nurida sempat beberapa kali tuh ngomong tentang ya kita sangat sangat paling baik kalau kita misalnya memiliki kepercayaan diri yang kuat ya dalam diri kita masing-masing sebagai modal hidup yang utama tentunya ya, pemirsa ya, karena memang iya ya. Nah, yang namanya kepercayaan diri yang tertanam di dalam diri, yang sudah terinjek di dalam diri masing-masing, itu tentang kepercayaan diri yang kuat ya. Dan misalnya kalau misalnya masih ada pertanyaannya, Kak, gimana sih kalau misalnya membentuk kepercayaan diri yang kuat itu kalau misalnya masih ada yang keraguan seperti itu di dalam diri aku, misalnya dalam diri Anda ya, pemirsa ya, seperti itu ya, itu gimana tuh? Nah ya, caranya gampang aja sih. Kalau misalnya insya Allah memang udah pernah disebut kali ya sama Nurida di video-video sebelumnya ya tentang seperti ini. Untuk membentuk kepercayaan diri yang kuat itu ya sebenarnya tidak susah ya. Nah, untuk membentuk kepercayaan diri, menanamkan kepercayaan diri yang kuat itu dimulai diniatkan yang bulat aja di dalam hati ya, bahwa dalam segala hal ya, dalam segala hal yang positif tentunya, yang di dalam aktivitas Anda sehari-hari, pemirsa ya, baik dalam hal pekerjaan ya, di ranah pendidikan seperti di sekolah, kuliah seperti itu ya. Pokoknya dalam segala hal apapun keseharian ya, bagaimana untuk menanamkan kepercayaan diri yang kuat itu dimulai, sekali lagi Nurida kasih tahu, itu pertama itu dimulai dari diniatkan dari dalam diri Anda masing-masing dengan tekad yang bulat ya, bahwa ya, saya mau memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat dalam segala hal di dalam diri saya ya, untuk segala hal positif ya. Seperti itu juga simpel, nanti akan terbentuk dengan sendirinya kalau Anda tetap konsisten dengan tekad yang bulat itu, pemirsa ya. Nah, dan tetap insya Allah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu memberikan kemudahan dari segala hal apapun yang menjadi tekad dan niat yang bulat dari dalam diri kita masing-masing, jika kita selalu memilikinya ya dengan konsisten ya, pemirsa ya. Nah, setelah memiliki tekad yang bulat seperti itu, tentunya ya selalu berpikir positif bahwa kita bisa selalu menanamkan mindset seperti itu ya, tentang saya insya Allah memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat sebagai karakter saya di dalam diri saya. Nah, itu jika mindset itu sudah selalu tertanam ya, diniatkan seperti itu di dalam diri Anda masing-masing, dan bertawakal tentunya ya, berpasrah terus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan jalan dan kemudahan, insya Allah itu akan selalu Anda miliki ya kepercayaan diri yang secara bertahap itu akan berangsur-angsur sangat menjadi sesuatu karakteristik yang sangat kuat, yang bahkan oleh diri Anda sendiri itu sangat terasa gitu ya, oleh diri Anda sendiri ya, tentang hal seperti itu. Nah, itu berarti Anda sudah berhasil untuk menguasai apa yang Anda inginkan, tentang kepercayaan diri yang kuat yang sudah tertanam di dalam diri Anda masing-masing, pemirsa, seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya adalah tentunya poin yang berikutnya ya. Ini beberapa aja Nurida kasih tahu ya. Insya Allah untuk versi video yang lebih rinci nanti akan ada beberapa lagi ya tentunya ya. Nah, ini untuk yang poin kedua ya. Poin kedua dari
faktor-faktor pendukung untuk membentuk karakteristik yang baik ya, karakter yang kuat, membentuk karakter yang kuat di dalam diri pribadi kita masing-masing adalah selalu mau untuk menghadapi tantangan ya dalam konteks hal-hal positif di dalam keseharian kita. Jadi kita tidak takut untuk menghadapi tantangan ya, selama kita berpikir bahwa kita mampu, kita pasti akan berusaha ya. Dan pasti jika kita selalu berusaha untuk bertawakal ya pada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan selalu diberikan kemudahan ya. Karena memang ya untuk menghadapi tantangan, berani menghadapi tantangan itu berarti kan di dalam diri kita masing-masing itu sudah punya keberanian yang baik ya untuk menghadapi segala hal-hal yang positif tentunya ya. Seperti itu. Jadi pemirsa, berani menghadapi tantangan di dalam hidup itu berarti selain Anda memiliki keberanian yang sangat baik ya, ketangguhan di dalam diri Anda ya, itu berarti Anda juga tidak akan sampai berputus asa ya, memiliki motivasi yang kuat dalam segala hal ya, dalam segala hal positif yang ada di dalam kehidupan ini tentunya ya. Itu sangat baik ya, adalah modal kesuksesan yang paling utama juga ya di dalam segala bidang tentunya ya, di dalam hal pekerjaan, cita-cita ya dan lain sebagainya tentunya ya. Pertahankan jika memang Anda sudah merasa memiliki faktor-faktor tadi yang sudah disebutkan, yang sangat penting itu yang sudah disebutkan oleh Nurwida. Itu berarti Anda sudah membentuk diri Anda yang sangat kompeten ya, seperti itu ya. Yang kompeten, yang yang bisa bersaing secara sehat ya, misalnya dalam karir ya, seperti itu ya, dalam ranah pendidikan seperti itu ya. Nah, dan juga mencegah agar yang tadi itu yang sudah disebutkan semuanya oleh Nurwida, itu mencegah agar diri kita itu, maksudnya diri kita ya, itu tidak mudah disepelekan oleh orang ya, seperti itu. Jadi jika kita punya modal hidup seperti keberanian, kepercayaan diri yang sangat kuat di dalam diri pribadi masing-masing, itu akan memancarkan itu loh pemirsa, akan memancarkan aura positif yang sangat baik ya, yang sangat kuat dari dalam diri Anda kepada orang lain ya. Kenapa orang lain bisa tahu ya? Karena dari cara Anda berkomunikasi, dari cara Anda, dari tata bahasa ya, dari cara Anda berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, dengan mereka ya. Jadi secara otomatis Anda juga sudah menanamkan ini loh, modal profesionalitas di dalam diri Anda ya, dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan seperti itu bisa dikatakan oleh Nurwida ya, dalam segala bidang, dalam segala aspek kehidupan ya, seperti itu ya pemirsa ya. Dan tetap untuk selanjutnya itu adalah tetap memiliki semangat yang baik ya, tetap memiliki semangat baik untuk setiap hal yang positif dalam keseharian Anda ya, tentunya selalu berusaha untuk menumbuhkan semangat ya, enggak melendoy, enggak ngoyo ya. Nah ya, pokoknya anti melendoy, anti ngoyo ya, pokoknya anti ngaplek seperti itu. Ya, itu sangat benar-benar membentuk diri Anda itu. Kalau misalnya Anda tetap dengan semangat Anda ya, itu akan memancarkan energi positif tentunya pada lingkungan di sekitar Anda, kepada orang-orang di sekitar Anda. Bahkan Anda sendiri bisa
menjadi penyemangat juga untuk orang lain ya, seperti itu di dalam di dalam pergaulan Anda ya pemirsa ya. Dan yang lainnya juga ada sih, yang lainnya juga ada tentang selalu memiliki ketegasan ya, ketegasan, wibawa ya, seperti itu. Ya pokoknya hal-hal yang membentuk diri Anda itu tetap stand up ya, tetap stand up dan tidak sampai tidak upayakan bahwa diri kita itu tidak akan ada yang bisa menumbangkan ya apapun atau hal apapun itu tidak ada yang bisa menumbangkan kita ya di dalam kehidupan ini ya, di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita ya. Jadi sesulit apapun masalah yang dihadapi ya, serumit apapun menurut Anda yang saat ini yang Anda hadapi, tetap berjuang ya, tetap bersemangat ya, karena pasti di sekitar Anda selalu siapapun atau apapun yang benar-benar selalu menyemangati Anda. Nah, cari sumber penyemangat Anda seperti itu. Sumber motivasi Anda dari hiburan juga ya, dari dukungan orang-orang terdekat, karena itu sangat selalu membangun diri kita untuk tetap berada tetap stand up ya, tetap berdiri dengan tegak seperti itu pemirsa. Oh iya, ada satu lagi nih pemirsa ya. Satu lagi ya, kalau kita di dalam kehidupan kita ini ya selalu bisa menyemangati diri kita, itu sangat lebih bagus lagi tentunya ya. Kita bisa, bagaimana cara untuk menyemangati diri kita masing-masing ya dalam keseharian kita ya. Tentunya kita selalu punya kata-kata di dalam batin kita, selalu ada yang positif ya, bahwa misalnya seperti ini ya, aku selalu bisa, aku selalu mampu untuk mengerjakan semua hal-hal positif, dan aku adalah orang yang positif, yang selalu positif untuk diri aku sendiri dan juga untuk lingkungan sekitar aku, untuk orang lain juga. Aku selalu bisa berguna buat apapun atau siapapun yang positif, yang selalu membutuhkan aku, seperti itu. Nah, contohnya seperti itu adalah kalimat-kalimat positif tentunya ya, yang sedikit demi sedikit ya, atau bahkan sangat cepat efeknya untuk mensugesti diri Anda selalu menjadi pribadi yang positif ya, yang tentunya tak pernah berujung. Tentunya selalu ya, Nurida serius mengatakan pada pemirsa, jika kita selalu punya kata-kata positif ya, seperti kita selalu punya selayaknya magical words ya untuk diri kita dalam menghadapi kehidupan kita ya, kalimat-kalimat positif seperti itu untuk membekalinya di dalam diri kita, maka kita akan selalu siap menghadapi segala hal di dalam kehidupan, bahkan berbagai tantangan apapun yang harus dihadapi tentunya ya, akan selalu memberikan diri kita semangat, akan selalu selalu energizing diri kita ya, selalu menjadikan kita anti melendoy seperti itu ya. Memang sih di dalam kehidupan ini ya, untuk menghadapi tantangan atau masalah pasti ada kalanya kita merasa letih nih, merasa lelah. Nah ya, tapi jika kita selalu punya magical words ya, punya kata-kata positif yang selalu tertanam, yang selalu menjadi mindset positif di dalam diri kita, di dalam kepala kita, di dalam otak kita, di dalam seluruh tubuh kita, maka kita akan tetap selalu bisa bangkit lagi ya. Kita tidak akan terpuruk ya. Kita tidak akan pernah ditumbangkan. Jadi hasilnya itu kita tidak akan pernah bisa sampai merasa tumbang, merasa diri kita hancur, bahkan ya tidak akan sampai seperti itu tentunya. Kalau kita selalu bisa menyemangati diri kita sendiri ya,
dengan berbagai hal-hal positif tentunya yang benar-benar serius ya, yang tertanam di dalam diri Anda itu seperti itu pemirsa ya. Nah pemirsa, secara garis besarnya ya dari, Nurwida dan insyaallah, seperti halnya yang, tadi Nurwida udah sebutkan bahwa insyaallah akan ada lebih rinci lagi, Nurwida membahasnya ya kalau, misalnya nanti ada kesempatannya ya insyaallah, Nurwida akan bikin yang lebih rinci dan seperti video yang kemarin juga ya, sekalian dengan yang judulnya itu apa yang kemarin tuh Nurwida bahas itu adalah untuk membentuk, kesan pertama yang baik, di dalam diri kita ya. Ya pemirsa, Nurwida pamit ya, terima kasih, yang sudah menyaksikan video ini ya. Semoga benar-benar bisa bermanfaat dan Halimah Nurwida mohon maaf nih kalau misalnya ada, salah-salah kata ya. Semoga, kita tetap selalu sehat bersama ya, tetap selalu bahagia bersama ya. Pokoknya stay happy, stay positively, and have a nice day. Oke, terima kasih pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.